Media Rusia, RIA Novosti melaporkan bahwa NATO bakal menempatkan 40.000 pasukan serta 15.000 item persenjataan dan perangkat keras militer di dekat perbatasan Rusia, terutama di wilayah Laut Hitam dan Baltik. Secara keseluruhan, 40.000 tentara dan 15.000 item persenjataan dan perangkat keras militer termasuk pesawat strategis akan terkonsentrasi di dekat perbatasan Rusia, kata Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Menurut dia, pasukan Amerika Serikat juga saat ini sedang bergerak dari Amerika Utara ke Eropa melalui Samudra Atlantik. Pasukan di Eropa bergerak menuju perbatasan Rusia, pasukan dikumpulkan di kawasan Laut Hitam dan Baltik, ujarnya. Shoigu menambahkan, intensitas pengintaian udara dan laut pasukan NATO tahun ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Aliansi NATO setiap tahun mengadakan hingga 40 pelatihan besar yang jelas-jelas anti-Rusia di Eropa. Pada musim semi tahun ini, pasukan NATO meluncurkan latihan Defender Europe 2021, latihan terbesar selama 30 tahun terakhir, sebutnya. Penempatan pasukan NATO merespon peningkatan kehadiran militer Rusia di perbatasan timur Ukraina. Pekan lalu, Sekretaris Pers Gedung Putih Zelensky menyatakan tindakan Rusia di timur Ukraina sangat memprihatinkan. Amerika Serikat semakin prihatin dengan meningkatnya agresi Rusia di timur Ukraina, termasuk gerakan Rusia di perbatasan Ukraina, ungkapnya seperti dikutip CNN. Sementara itu, Jenderal tertinggi Amerika Serikat untuk Eropa mengungkapkan ada risiko rendah hingga menengah bahwa Rusia akan menginvasi Ukraina dalam beberapa minggu ke depan. Ini merupakan penilaian militer pertama Amerika Serikat di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang pergerakan pasukan Rusia menuju perbatasan Ukraina. Melansir Reuters, Jenderal Angkatan Udara Todd Walters menolak untuk menjelaskan hasil investigasi intelijen yang mendorong penilaiannya yang tidak menunjukkan militer Amerika Serikat memprediksi akan terjadinya invasi Rusia pada saat ini. Namun dia tidak mengesampingkan atau mengecilkan resikonya. Akan tetapi, dalam kesaksian di depan Komite DPR, dia kemudian menyatakan pandangannya tentang resiko serangan dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Sebagian prediksi itu didasarkan pada disposisi pasukan Rusia. Pentagon menolak merinci penilaiannya tentang ukuran dan komposisi pasukan Rusia. Namun, Gedung Putih pada pekan lalu mengungkapkan bahwa Rusia memiliki lebih banyak pasukan di perbatasan timur Ukraina dibanding sebelumnya sejak 2014, ketika mencaplok Crimea dan mendukung penyitaan wilayah separatis.